tadi Nadia ini jalan-jalan Sobat Umi di sekitar rumah warga sih. Dan Nadia perhatiin Sobat Umi ya, ternyata selokan menjadi bagian yang penting nih untuk di sekitar lingkungan perumahan seperti ini. Karena selokan inilah Sobat Umi merupakan tempat pembuangan limbah dari rumah tangga ataupun industri yang berada di sekitar selokan ini. Lihat deh Sobat Umi, airnya mengalir dengan deras ya. Pernah nggak berpikir buat memanfaatkannya? Nah, pas banget nih di episode kali ini ada Sobat Bumi kita dari Institut Teknologi Bandung. Dia ini punya inovasi nih, pastinya bersinggungan dengan selokan. Nah, penasaran nggak sih? Saksin ya di Bumi ke-1, jangan kemana-mana. Sobat Bumi, rumah kamu merupakan satu di antara rumah-rumah yang memiliki selokan tidak? Bagaimana karakteristiknya? Apakah airnya mengalir dan bersih dari sampah? Kalau ini merupakan tipe selokan kamu, ada berita bagus nih. Eits, tapi sebelumnya kita bahas mengenai fungsi dari selokan dulu ya. Selokan atau yang biasa dikenal dengan parit atau saluran air sudah menjadi kebutuhan yang penting di setiap rumah. Selokan berfungsi sebagai saluran pembuangan air kotor dan air hujan. Air ini dibawa ke tempat yang lebih rendah agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selokan biasanya terdapat di pinggir jalan dan didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalanan dan atap rumah. Selokan penting untuk dijaga kebersihannya. Kalau bersih, selokan bukan hanya dapat berfungsi dengan baik, namun juga dapat dimanfaatkan. Selokan bersih dan memiliki air yang mengalir deras dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Potensi ini yang sedang digarap oleh Sobat Bumi kita Arif Nur Pratomo, mahasiswa teknik mesin dari Institut Teknologi Bandung. Penemuannya ini telah ia terapkan pada air selokan di samping asramanya dan listrik yang dihasilkan sudah digunakan sebagai penerang lampu asrama tempat tinggal Arif. Langsung saja yuk simak inovasinya. Sobat Bumi, unik ya inovasi yang diciptakan oleh Sobat Bumi kita Arif Nur Pratomo nih. Kebetulan dia salah satu mahasiswa teknik mesin dari Institut Teknologi Bandung nih. Dan ilmu yang dia peroleh nih dari kampus ternyata nggak sia-sia loh Bumi. Sampai terciptanya nih pembangkit listrik tenaga air selokan yang ia bangun tepat di samping tempat tinggalnya. Dan setiap harinya listrik ini bisa loh kita nikmati karena pembangkit listrik ini bisa menghasilkan energi sebesar 300 watt. Daripada kita penasaran, kita langsung dengar aja yuk cerita tentang pembangkit listrik tenaga air selokan langsung dari Sobat Bumi kita Arif. Saya Arif Nur Pratomo, Teknik Mesin ITB 2010. Saya memiliki inovasi pembangkit listrik tenaga air selokan. Bermula dari ketika kami itu menyaksikan fenomena sehari-hari sebenarnya. Saat kami mengeksplorasi di Bandung ini ternyata banyak sekali ya selokan-selokan yang memiliki potensi gitu kan. Seperti waktu saya pertama kali ke Bandung, saya berada di asrama ini. Kemudian saya memperhatikan selokan ini, tepat banget selokan ini. Sehingga saya memiliki ide dan saya konsultasikan bersama teman-teman untuk membuat pembangkit listrik tenaga air selokan. Dari situlah bermulainya PLTAS. Kami memulai sejak Januari 2013 dan kami tergabung atas 5 orang dari teknik mesin semuanya. Ada saya angkatan 2010, sedangkan teman-teman saya itu angkatan 2012. Dan dibantu dengan seorang dosen pembimbing dari dosen perancangan di teknik mesin ITB. Selokan yang dibutuhkan untuk PLTAS ini harus ada 2 kriteria. Yang pertama itu kriteria volume per detik dan yang kedua ketinggian terjun. Volume per detik yang dibutuhkan PLTAS itu sekitar 20-30 liter per detik. Itu cukup untuk menghasilkan listrik sekitar 200 hingga 500 watt seperti itu. Kemudian ketinggian terjun itu di mana air itu akan turun mengenai turbin. Nah, itu adalah ketinggian terjun yang dibutuhkan minimal setengah meter. Itu sudah bisa untuk membangkitkan listrik hingga sampai 300 watt.
keunggulan PLTAS ini ya, yang pertama dia bisa memanfaatkan air-air selokan yang memiliki debit yang seperti saya katakan tadi. Yang kedua, dia juga sangat ramah lingkungan, tidak ada gas buang yang dihasilkan dan tidak ada bahan bakar yang digunakan. Kemudian yang ketiga, dia juga cukup murah dibandingkan dengan yang mikro hidro yang telah beberapa orang buat, itu hingga sampai puluhan juta, 10 sampai 20 juta. Nah, ini hanya 5 juta rupiah sudah bisa menghasilkan listrik 300 watt. Sobat Bumi, biasanya selokan di masing-masing daerah itu cenderung berbeda-beda ya ukurannya tergantung curah hujan dari masing-masing tempat tersebut. Biasanya nih Sobat Bumi, kalau curah hujannya tuh tinggi, selokan cenderung dibuat lebih lebar. Pas banget nih seperti yang di depan Nadia ini, selokannya cenderung dibuat lebih lebar karena Nadia lagi ada di kota Bogor nih Sobat Bumi yang biasa dikenal dengan kota hujan. Kira-kira gimana ya selokannya Sobat Bumi kita Arif ini? Gimana Sobat Bumi kita ini berkreasi dengan selokannya sampai terciptanya pembangkit listrik tenaga air selokan? Penasaran nggak sih? Kita saksin aja di segmen Kulik yang seru satu ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan PLTAS ini. Saya akan pertama yang harus saya lakukan adalah menganalisis potensi yang dimiliki selokan. Apakah dia sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Yang pertama yang harus dianalisis adalah analisis debit. Debit itu kita hitung dengan cara saya waktu itu menghitungnya dengan ember. Lalu ember itu saya masukkan air ke ember itu. Berapa detik yang dibutuhkan untuk mengisi ember, maka diperolehlah liter per detik. Lalu saya hitung juga ketinggian terjun air ini, kemiringannya berapa, sehingga diperolehlah daya yang dibutuhkan. Lalu saya masuk ke tahap desain. Jadi setelah analisis kemudian proses desain. Proses desain itu harus memperhatikan sekali bentuk dari selokan ini, dimensinya berapa, lebarnya berapa. Kemudian saya membuat bendungannya dari beton dicor. Kemudian saya juga membuat paralon dipasang dengan cara dimasukkan besi sehingga kuat. Lalu saya juga buat saringan. Saringan itu berfungsi untuk menyaring sampah-sampah sehingga tidak mengganggu putaran turbin nantinya. Lalu setelah itu jadi, maka saya mendesain turbinnya karena turbin ini harus khusus, dia harus tahan dalam keadaan banjir, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan paling lemah juga dapat bertahan berputar. Nah, saya tentukan dimensinya berapa, lalu yang paling murah dengan apa. Nah, saya menggunakan dalam hal ini adalah sekop, kemudian dilas. Lalu saya membuat sistem transmisi. Sistem transmisi ini yang berfungsi untuk mempercepat putaran karena ini putarannya lambat. Sedangkan generator itu butuh putaran yang cukup cepat, sekitar 1000 sampai 2000 rpm. Maka dibutuhkanlah sebuah sistem transmisi. Saya menggunakan sistem pulley dan fan belt. Setelah itu listrik akan masuk ke generator. Generatornya seperti dilihat. Kemudian generator ini akan men-charge aki. Aki ini akan terisi sehingga diperolehlah listrik, disimpan dalam aki, lalu dikonversikan ke AC. Karena aki ini adalah DC sehingga harus dikonversi ke AC karena setiap kita pakai lampu mau apapun itu biasanya AC, maka harus kita ganti dulu ke AC. Lalu naik ke atas dan situ listrik siap untuk dipakai. Bisa untuk televisi, lampu, ngecas laptop, ngecas HP dan lain sebagainya. PLTAS ini dapat menghasilkan daya sebesar 300 watt. 300 watt itu dapat digunakan untuk menghidupkan sekitar 30 lampu 10 watt. 30 lampu bisa sekitar satu rumah.
Kemudian juga bisa hidup hingga sampai seharian, bisa sampai aki itu habis, seperti itu. Dan aki itu akan selalu di-charge, diisi kembali oleh generator ini, oleh turbin, sehingga itu akan selalu continue. Aki di-charge, kemudian aki dipakai, seperti itu. Sehingga kalau sudah tidak digunakan lagi, akinya sudah di-charge saja, tidak usah dipakai, sehingga dimatikanlah itu sistem inverternya, seperti itu. Cara perawatannya, yang pertama itu kita harus merawat penyaringnya, karena ini yang paling penting. Ketika penyaring di situ penuh dengan sampah, maka akan sangat mengganggu aliran yang akan masuk ke paralon dan memutar turbin. Kemudian yang kedua, kita harus selalu memperhatikan sistem transmisinya, karena kadang-kadang sering sekali sistem pelumasannya itu kurang bagus, sehingga kita harus kasih oli atau sejenisnya. Dan juga kita harus memperhatikan jangan sampai listrik itu menyetrum orang, mencelakai orang. Kita harus cek tiap hari. Bahkan kalau untuk penyaring itu ya seminggu sekali itu harus dibongkar. Sobat Bumi pernah mendengar dan melihat pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Pembangkit listrik ini memiliki prinsip yang sama dengan pembangkit listrik tenaga air selokan yang dikembangkan oleh Arif, yaitu memanfaatkan tenaga aliran air untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik yang siap dikonversi menjadi energi listrik. Walaupun sama-sama menggunakan tenaga air, namun pembangkit listrik karya Arif ini berbeda dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang mampu menghasilkan kapasitas daya sampai dengan 100 kW. Lain halnya dengan pembangkit listrik tenaga selokan karya Arif yang hanya dapat menghasilkan kapasitas 300 Watt saja. Pembangkit listrik ini masuk dalam kategori pembangkit listrik tenaga pikohidro, yaitu pembangkit listrik yang mampu menghasilkan kapasitas daya kurang dari 5 kW. Jelas saja berbeda kapasitas daya yang dihasilkan. Tenaga air yang biasa digunakan dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro berasal dari saluran irigasi, sungai, dan air terjun. Walaupun berbeda kapasitas dayanya, namun tetap saja kedua tipe pembangkit listrik ini merupakan sumber energi bersih. Karena selama ada air mengalir, maka tenaga penggeraknya tidak akan pernah habis. Pembangkit listrik ini pun tidak memberikan dampak besar terhadap ekologi sekitar. Plusnya lagi nih Sobat Bumi, pengoperasiannya mudah dan sistemnya pun sederhana. Sobat Bumi sudah tahu kan kalau air selokan pun cukup potensial juga dalam menghasilkan daya listrik. Daripada mengalir begitu saja, ayo dong langsung berkreasi dan hasilkan listrik ramah lingkunganmu. Ketika kita berbicara tentang keberlanjutan energi di Indonesia, maka kita akan berbicara tentang mimpi PLTAS itu apa. PLTAS itu yang kami mimpikan nantinya adalah sebuah integrasi dari perumahan. Jadi arsitekturnya dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya air selokan itu akan ditampung pada sebuah dam sehingga akan memiliki potensi pembangkitan listrik. Dari situlah kami akan mensolusikan berbagai permasalahan yang tadi Mbak sebutkan dengan cara membuat bendungan lalu akan dibangkitkan listrik dari situ tenaganya. Tentu saja aman karena tidak ada bahan bakar yang digunakan, tidak ada gas buang yang digunakan, kebisingan juga sangat minim seperti itu. Permasalahan tentang pembangkit listrik itu, kenapa kok harus dijauhkan dari pemukiman warga? Karena ada dua hal, yaitu polusi suara dan polusi udara. Hal inilah yang biasanya mengganggu pemukiman warga. Namun apabila ini sudah tidak ada pada sebuah pembangkit, maka tidak masalah kalau pembangkit itu berada di dekat rumah atau perumahan warga, seperti itu.
listriknya itu kan nanti diisolasi pada sebuah rumah, namanya rumah generator, sehingga dikondisikan agar tidak ada orang ataupun tidak ada kabel yang bisa mengganggu kehidupan rumah-rumah di sekitar pembangkit tersebut. Untuk pengaplikasian sumber energi yang terbarukan itu nampaknya memang cukup kurang di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu dari teknologinya tersendiri gitu. Indonesia belum terlalu bisa membuat sebuah generator tersendiri seperti yang ada di Eropa. Itu kita bisa mengamati mereka itu membuat sebuah pertanian kincir angin yang berada di laut, dan itu membutuhkan teknologi yang cukup tinggi. Bagaimana mobilisasi turbin yang begitu besar, generator yang begitu besar, kemudian sistem tiang yang begitu tinggi, itu Indonesia belum bisa menerapkan seperti itu karena riset-riset tentang energi terbarukan ini masih kurang di Indonesia. Menurut saya solusinya itu sebaiknya para mahasiswa, para pelajar itu dia lebih berfokus kepada teknologi yang akan terus dikembangkan dengan riset-riset, dengan penelitian-penelitian. Dengan begitu Indonesia akan segera menciptakan sebuah teknologi yang mandiri seperti itu. Karena sejauh ini saya amati Indonesia ini masih mengimpor berbagai alat-alat seperti ya alat pembuatan generator itu sendiri, itu nampaknya belum bisa membuatnya Indonesia seperti itu. Sobat Bumi berada di alam terbuka seperti ini nih, Nadia langsung terbesit nih akan energi-energi bersih yang ramah lingkungan dan populer nih sekarang ini. Memang ya Sobat Bumi, karya-karya energi bersih ini sudah banyak diciptakan sampai akhirnya diadakan pameran energi bersih di negara Vietnam. Kira-kira ada inovasi apa aja ya di pameran energi bersih di Vietnam ini nih? Mau tahu infonya langsung aja kita saksiin segmen berita lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, kebutuhan energi yang tinggi dengan ketersediaannya yang terbatas memunculkan tren munculnya sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hal ini terjadi pula pada industri konstruksi di Vietnam. Produk energi hijau banyak dipamerkan dan menarik banyak konsumen. Satu di antaranya adalah perusahaan Z-Power Automation yang memperkenalkan kincir angin mini Windside. Kincir ini mampu menghasilkan listrik dari angin. Turbin angin dikombinasikan dengan sepasang layar, dan pada saat angin bertiup, layar dan turbin pun ikut berputar. Tenaga akan dikumpulkan pada sebuah baterai. Manajer penjualan Andy Chow mengatakan bahwa layar angin dirancang berbentuk helix agar dapat menangkap angin dari segala arah, dan kecepatan angin yang bisa diubah menjadi listrik minimal 1,5 meter per second. Turbin ini mampu menghasilkan daya untuk menerangi 3 buah lampu. Chow mengatakan kalau alat ini cocok digunakan untuk daerah terpencil yang belum terjangkau kabel listrik. Sobat Bumi, untuk wilayah seperti ini, sumber energi yang potensial berasal dari energi matahari dan energi angin. Di pulau biasanya angin tersedia di malam hari dan energi matahari bisa digunakan di siang hari. Hwang Son, seorang pengembang real estate, juga tertarik untuk menggunakan produk energi bersih pada proyek konstruksinya. Menurutnya, energi hijau bisa menjadi solusi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pameran energi terbarukan yang diadakan oleh Vietnam, telah menyatukan lebih dari 300 perusahaan dari 16 negara, beberapa negara diantaranya yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura. Sobat Bumi, tertarik ikut serta dalam pameran energi bersih seperti ini juga? Ayo, hasilkan karya kamu ya! Energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil itu masih sangat dibutuhkan oleh manusia karena jumlah kuantitas dari energinya itu sendiri adalah sangat besar sekali. Seperti batu bara, seperti diesel dan lain sebagainya, itu masih
sangat dibutuhkan oleh manusia karena belum ada yang bisa menggantikan energi yang sebesar ini seperti itu. Energi-energi alam seperti pembangkit listrik tenaga air itu membutuhkan dam yang cukup besar atau bendungan yang cukup besar. Sedangkan untuk pembangkit listrik yang konvensional itu hanya membutuhkan ya tidak terlalu sebesar itu gitu. Makanya masih sering digunakan seperti itu. Betul sekali, emang tidak ramah lingkungan. Hal ini terus disolusikan oleh para engineer, baik itu dengan cara menyaring gas buangnya, dengan cara terus menginovasikan bagaimana supaya kebisingan itu bisa berkurang. Itu akan selalu diteliti oleh para engineering. Sumber energi apabila dikatakan dia ramah lingkungan dan terbarukan, maka harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama itu dia harus memiliki kontinuitas jumlah yang sangat besar dalam jangka waktu yang cukup panjang ke depannya. Kemudian yang kedua, dia tidak menghasilkan polusi suara dan polusi udara. Itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Yang paling potensial itu energi air itu juga bagus. Bisa yang skala besar, bisa juga yang mikrohidro, bisa juga yang pikohidro. Dan pembangkit angin juga sekarang tuh sudah mulai dikembangkan. Karena Indonesia juga daerah pesisir, itu sangat potensial untuk pembangkitan listrik tenaga angin. Sobat Bumi, untuk menciptakan sebuah inovasi yang kreatif dan ramah lingkungan, dibutuhkan sebuah eksplorasi dari diri kita, pembukaan pikiran, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Kita eksplorasi, kita observasi, sehingga akan menemukan beberapa masalah yang akan kita solusikan segera dengan keilmuan yang telah kita miliki. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan permasalahan dan mencoba merancang solusi, kita membuat desainnya, kita memproduksinya. Dan itu semua membutuhkan ketekunan dari diri kita, ketekunan dari apa yang kita pelajari, sehingga kita akan mendapatkan sebuah solusi yang inovatif dan ramah lingkungan. Sobat Bumi sangat inspiratif ya inovasi yang dibuat oleh Sobat Bumi kita di episode kali ini. Ternyata dari sesuatu yang banyak diabaikan oleh masyarakat, bisa loh diolah menjadi inovasi yang kreatif dan bermanfaat, seperti pembangkit listrik tenaga air selokan. Pastinya Sobat Bumi udah tahu kan komponen penting apa aja nih untuk membangun pembangkit listrik tenaga air selokan. Pastinya selokannya harus bersih ya Sobat Bumi dari sampah. Sekarang udah siap dong beraksi untuk membuat energi bersih di lingkungan kamu. Nah Sobat Bumi, buat yang ketinggalan info hari ini, tenang aja, jangan khawatir. Follow terus aja Twitternya Bumi Ke1 di @bumike1.tv. Ditunggu ya komen-komennya. Dan saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30, pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumi Ke1, lestarikan selalu. Dadah!